setelah interview memang nanti langsung kerja atau Pak, Bu? Apabila lolos interview 1, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan interview user terlebih dahulu. Ribet, Pak. Mendingan saya ngelamar jadi polisi aja. Waduh, si anjing. Ini ada email. Email. Dia ngirim PDF gitu. Ya. Terus beritanya, lama nganggur nggak enak. Ini lebih aneh nih. Halo, sebelumnya mohon mengirimkan CV beserta foto terbaru ke sini. Terima kasih. CV-nya belum dibuat. Tapi banyak banget Kocak. sekarang. Jangankan DM ke lu, DM ke kita-kita aja kadang-kadang suka ada ya gitu. Iya. Minta Dan kerjaan. itu udah aneh-aneh banget DM-nya. Bang, gua kerja dong bang sama lu bang. Gua asik kok anaknya bisa diajak mabok pala lu beda. Lu pikir gua akan mempekerjakan lu? Tahu. Kalau ketemu gua tebang pinggangnya tuh orang. Welcome back to Kompo Raja Gal Surya Insomnia Demon and Friends. Gel, Ya, Pak. lu pernah kerja kantoran gak sih Gel? Aku hampir kerja kantoran tapi ngelamar doang. Jadi apa? Waktu itu hampir jadi customer service di salah satu provider gitu, Pak. Oh ya? Tapi aku langsung nggak interview, tapi ini dulu awalnya psikotes. 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 Nggak lolos. Di psikotes tuh kan ngerjain gitu-gitu kan. Iya, memilih-milih. Terus aku lama kan seminggu diam gitu. Terus ke telepon, Pak. Gimana hasil ini saya? Mas, hasil psikotesnya saya nggak bisa naikin ke atas katanya. Kenapa? Nilainya jelek banget, Mas. Katanya. Wah, psikotes aja nggak lulus, parah lu Gel lu. Parah lu Gel. Kalau Bapak pernah nggak? Saya pernah dulu kerja di tempat pembayaran listrik. Hah? Iya. Oh, yang kotak itu? Iya. Ah? Kok P- kotak? PLN kan? Iya. PLN saja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kalau PLN, SJ. SD apa tuh? Saja. Oh iya, tapi itu beneran jadi karyawannya, Pak? Bukan karyawan PLN, tapi ada apa ya namanya? Yang ngesub orang ketiga. Vendor gitu. Vendor buat bayar-bayar listrik, bayar-bayar telepon gitu. Tapi Bapak beneran interview gitu pakai Enggak, kemeja? enggak. Enggak. Anda punya orang dalam. Siapa? Jadi bapak gua RW. Bapak gua kan RW. Ya. Nah dia bukannya di RW gua gitu. Oh, gitu. Atas dasar kekuatan politik bapak gua masuk. Iya. Asik kan? Keren. Wah gini-gini anak konglo bro. Yo, gila. Dia diturunkan diwariskannya jabatan loh. Bapak gua 3 periode. Jadi RW. Jadi RW. Panjang juga ini. Yoi. Bapak gua tuh bikin serapan air waktu semasa ini. Tadinya mau bikin keluaran tol. Jadi tol Cikampek langsung RT gua gitu. Keren gak? Bapak gua keren kan? Keren kan? RW loh. Sekelas RW loh. Mau bikin. Gila bisa buka tol. Ya bapak gua powerful man. Gila. Backup-annya Gila, gede. gila. Bapak lu gak pernah nongol di publik gitu berarti ya Sur ya? Nongol. Justru dia ada kalau masuk gangan rumah gua ada spanduknya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ada foto bapak gua di situ. Keren kan bapak gua? Yo, Bapak gua udah bikin anggaran buat ganti hordeng sekian miliar gitu. Respect. Keren. Udah yuk. Berarti sampai situ doang. Ya. Kita hari ini akan ngomongin masalah kerja. Kita hari ini akan ngobrol bersama kalau akun di Instagram dan di Twitter juga ada @HRDBacot namanya. Iya, namanya Ini aja. oke overheard gitu. Ya, Overheard HRD. Iya, betul. Kita akan ngobrol langsung. Bahkan mereka ini katanya masih bekerja sebagai HR di sebuah perusahaan. Bener dia. Beri tepuk tangan untuk Ruth dan Mirza Pratama. Silakan. Halo Mas Mirza. Bener
bener memang nih, tuh lihat Mas Mirza Manner, HRD banget jelas. HRD gitu ya? Iya dong. Dari kantor loh. Iya, langsung dari kantor. Langsung dari kantor? Langsung dari kantor. Izin dari kantor, Pak, saya mau syuting Tokpot gitu ya. Ah, ngapain kan dia HR-nya ya, ngapain ini? Oke, Ngapain? HRD Bacot ini tercipta karena apa? Keresahan-keresahan teman-teman akan orang-orang yang baru ngelamar kerja atau gimana? Enggak, terciptanya karena gua sebel sama bos gua. Oh, lu sebel sama bos lu? Iya. Yang bikin karut ya katanya Iya, yang akunnya. bikin aku. Waktu itu kan, bukan bos lu yang sekarang kan? Bukan Oh. waktu itu. Oke. Kayak, kan kalau di Twitter tuh suka spill gitu kan. Terus kayak ini bos gue nyebelin banget, gue spill apa di Twitter gitu Oh, kan. akhirnya keluarlah Akhirnya keluarlah si HRD Bacot ini. Iya. Oke, spill kalau rame lanjut part 2 biasanya. Iya. Iya. Lanjut part 2. Yoi. Mirza sampai akhirnya ikutan HRD Bacot? Sebenarnya gue baru sih. Gue disuruh Kak Ruth untuk bantu-bantu. Dan gue sebenarnya baru berapa bulan ya? Iya, baru berapa bulan. Baru lah. beberapa bulan ini. Tapi gue enjoy sih karena kita satu tim di HRD Bacot itu semua HR gitu. Oh, semuanya HR? Semua HR. Dan Berarti kita- emang dari keresahan lo aja gitu? Iya, dan gue melihat banyak konten-konten yang kita bikin itu memang mewakili keresahan-keresahan dari followers kita gitu. Relate ya. Relate. Yang mostly pegawai? Pegawai. Mostly masih pegawai. Oke, keresahan-keresahan tentang pegawai akan pegawai lainnya? Akan dengan pegawai kelakuan-kelakuan. lainnya, akan bosnya. Terus habis itu yang job seeker lah, yang nyari Iya, kerja rekrutmen gitu. gitu. Jadi Iya. Berapa semua kali lah juga ya. trending terus di Twitter, Iya. di mana, Iya. Yang HRD paling, Bacot. yang paling relate tuh apa biasanya? Kenapa bos gue nyebelin? Kalau gue lulusan ini bisa nggak sih gue kerja di sini? Oh gitu. Terus, iya. Karena sebenarnya buat HR tuh penting gak sih lulusannya? Karena gini, kayak saudara gue aja ada yang lulusannya farmasi tapi kerjanya di bank gitu. Oh, itu banyak. Iya, yang dibutuhkan itu maksud gue si spesifikasi ilmunya atau tingkat intelijensinya sebenarnya. Wah, itu farmasi kerja di bank. Iya. Orang nabung dia bikin panadol. Iya juga sih. Lagi ngulekin puyer aja. Iya. Gimana sih sebenarnya kalau dari sudut pandang perusahaan gitu? Dari sudut pandang perusahaan tergantung posisinya sebenarnya. Ada posisi-posisi yang butuh kemampuan teknis lah. Misalnya tadi kayak farmasi, kerja di perusahaan farmasi itu kan butuh teknis kan. Yes. Cuma ada beberapa posisi-posisi atau misalnya posisi lah ya yang sebenarnya butuhnya general knowledge atau general skill aja. Jadi sebenarnya jurusannya tuh nggak terlalu ngaruh. Nggak terlalu ngaruh. Iya. Jadi itu yang bisa aja. Masih bisa-bisa aja gitu. Cuma kalau yang bener-bener teknis banget, ya memang harus sesuai sama jurusannya lah. Berarti lu dulunya psikologi, anak psikologi? Psikologi, tapi kalau dia Enggak, bukan. aku manajemen. Oh, Manajemen. Manajemen. Psikologi manajemen ya? Mah, bukan. Nggak ada ya, Psikologi sama psikologi manajemen. Oh, iya. Mas Mirza sama Karut satu kantor atau Enggak. Oh bukan, beda. Cuma ngetim aja. ngetim? Tim Iya, aja ngetim di aja. Buat si HRD Bacot. Ada berapa Iya. orang? Ada 8 sekarang. 8. 8. 8 orang. Semua pegang semua itu. Enggak, beda-beda. Ada yang tim video beda, tim Twitter beda, tim Instagram beda. Oke, berarti jadi perusahaan kecil kan? Iya, sekarang bentuknya udah perusahaan sih. Lah, itu kalian jabatannya cemana kalau semuanya HRD? Iya juga ya. Iya, semuanya HRD. Iya, pembagian tugasnya gimana? Siapa yang jadi bos? Intinya bikin konten sih. Ya intinya Itu bikin aja sih. konten lah. Intinya bikin konten. Oke. Nah, kelakuan anak sekarang katanya kan suka jadi keresahan HRD nih. Betul. Yang 3 bulan terus resign katanya nggak passion Iya, gitu-gitu. terus pernah ngeluh kayak bawahan tuh kayak ngerasa bahwa kerjaannya tuh mereka tuh nggak work life balance gitu Iya, gitu. gitu. Kayak gua nggak work life balance deh, 9 to 5 or 8 to 5 gitu-gitu. Kayak toxic relationship gitu-gitu. Itu jadi permasalahan nggak? Bos, iya jadi permasalahan. banyak. Tiap hari pasti ada DM. Min, bos aku toksik. Min, rekan kerja aku, teman-teman aku toksik. Aku diginiin gitu. Menurut mereka kategori bos toxic kayak gimana? Yang mau ngambil kerjaan orang lain juga ya? Nggak usah, kan dia bos. Nah itu Ngapain? terlalu Misalnya toxic. suka nyalah-nyalahin dia di depan umum gitu. Di depan umum. Iya.
Lagi pertandingan Persipura lawan Persema Malang. Ya. Dia pakai toa, kamu ini kerja tidak benar. Depan umum. Apa ikut pertandingan? Depan umum. Di bawah dulu secara, dong. Di bawah dulu. Secara ke kode etik harusnya tidak disalahkan di depan umum. Karena secara psikologis orang itu akan tertekan. Malu. Kalau dimarahin depan umum kan tiba-tiba terguncang gitu kan. Diliatin semua orang. Ya pasti oke. inilah apa mentalnya down lah. Oh, Yang DM minta-minta kerjaan banyak kah? Banyak banget. Banyak banget. Iya. oke. Nah kita ada lihat beberapa meme lucu dari orang-orang yang ngirim lamaran ke mereka nih. Ya. Ke HRD. Posisi yang dilamar OB. Old boy. Oh, boy, dia bikin singkatan sendiri Iya. ya. Sumber informasi lowongan Pak Dani. Wah, sokap lagi Pak Dani. Namanya Junaidi. Ah. Terus tanggal lahir Lampung ya. Iya bener. Iya, pas megang rekrutmen. Ini apa 175 apa? Tinggi alamatnya? badan. Tinggi badan. Oh iya iya. Pak, pas magang interview calon OB, nama kamu Junaidi? Iya Bu, tapi panggil saya Kang Jun aja, biar kayak Korea-Korea gitu. Saya orang Sunda, ya. Nunduk lihat form, iya. Posisi dilamar old boy, gagal nantawa, langsung gua terima. nih. Ini ada lagi? Ada. Di daerah, jauh interviewnya, Bapak atau Ibu? Di daerah Selipi kok Mas. Setelah interview memang nanti langsung kerja atau Pak, Bu? Apabila lolos interview 1, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan interview user terlebih dahulu. Ribet Pak. Mendingan saya ngelamar jadi polisi aja. Katanya. Waduh, si anjing. Ini ada email. Email. Dia ngirim PDF gitu. Ya. Terus beritanya, lama nganggur nggak enak. Ini lebih aneh nih. Halo, sebelumnya mohon mengirimkan CV beserta foto terbaru ke sini. Terima kasih. CV-nya belum dibuat. Tapi banyak banget Kocak. sekarang. Jangankan DM ke lu, DM ke kita-kita aja kadang-kadang suka ada ya gitu. Iya. Minta Dan kerjaan. itu udah aneh-aneh banget DM-nya. Bang, gua kerja dong bang sama lu bang. Gua asik kok anaknya bisa diajak mabok kepala lu kerja. Lu pikir gua akan mempekerjakan lu? Tahu. Ya asli bang, gua asik kok anaknya bisa diajak nongkrong sama mabok. Katanya gitu. Tahu. Kalau ketemu gua tebang pinggangnya tuh orang. Pinggangnya ditobak. Kayak Anjing. Iya. Aneh-aneh pak. Asli. Karena Banyak. menurut mereka kayak nyari kerjaan tuh harusnya memang harus ada etika-etikanya Ada. tuh. Iya. Dalam waktu lu Ada. apply ketemu ya dari bahasanya aja. Sekarang kan kita nyari pekerja juga ada researchnya. Iya, Lihat iya. juga Instagramnya dia kayak gimana. Betul. Ada beberapa karyawan yang gue terima karena gara-gara mulutnya sampah aja gitu. Ada gue lagi open kan buat rekrutmen. rekrutmen buat perusahaan gue kan. Ada gue cek beberapa Instagramnya mulutnya sampah banget, jangan nggak usah deh. Sampah tuh kayak apa? Om? Sampah tuh dia ya ngeluh, ya apa, ya nanti kan akan dikeluhkan perusahaan gue gitu. Iya. Takutnya gitu. Iya juga Nah sih. ini juga banyak. mesti ditahan-tahan, dilihat juga Instagram. Bener nggak sih ada research buat calon-calon pegawai baru? Ada. Pasti ada. Nggak pasti, tapi beberapa perusahaan atau beberapa posisi itu dicek. Oh, mempengaruhi kansnya dia untuk masuk gitu. Mempengaruhi Mempengaruhi. sih. Oh, oke. Background check. Ini Background namanya check. background check. Iya. Oh, itu namanya background Background check. Iya. Oh. Sejauh mana tapi background checknya si pelamar? Jadi biasanya ditelepon ke perusahaan-perusahaan sebelumnya, ditanya nih orang bermasalah nggak dulu di tempat lo gitu. Terus habis itu kinerjanya kayak gimana. Kadang juga sampai dicek ke rumahnya. cek Iya, rumahnya bener gitu. nggak rumahnya di situ gitu. Karena mungkin posisi-posisinya penting ya. Jadi kalau sampai ada kayak dia bawa kabur duit atau apa bahaya gitu misalnya, atau bawa kabur data lah kan sekarang. Iya, data. Iya, Serem data tuh banget serem sih. banget. Parah. Iya. Oke, terus alasan paling aneh orang yang lo interview ada yang aneh-aneh nggak? Ada nggak sih yang So far sih normal-normal aja ya, tapi ya jawabannya template lah. Wah saya ingin mengembangkan perusahaan ini. Pas ditanya perusahaannya emang ngapain lo tahu nggak? Enggak. Bagaimana cara lo ngembangin pakai permipan? Selama ini kan sering kalau misalnya ditanya tuh, kamu mau digaji berapa di sini? Iya. Nah itu tuh. Nah, kalau misalkan kita ditanya gitu sama HR, Apa jawabannya? Apa yang jawabannya harusnya? Sebenarnya pasti harus
ngecek dulu sih di luaran. Misalnya posisinya apa? Videographer tuh misalnya. Oke. Oh videographer kalau Jakarta gajinya sekitar sekian sampai sekian lah. Jadi ya kalau misalnya mau nego atau mau ngasih expected salary ya di angka-angka yang range normal orang aja gitu. Cuma mungkin agak ditinggiin dikit. Jadi kalau dinego-nego tetap dapat yang cukup lah buat kita Oke. gitu. Berarti harus nyebutin angka kita. Nyebutin angka. Nyebutin angka kalau Oh nggak nego. bisa kayak, nggak apa-apa Pak, terserah Bapak aja Ya gitu. kalau terserah ntar dikasihnya Tidak Iya. sesuai Ini, ekspektasi nanti. nggak sesuai. Kalau enggak jawabnya agak complicated. Gimana? Kamu mau digaji berapa? Ya sesuai standar UMR Republik Ceko aja Pak. Kan HR-nya jadi dulu. Jadi dulu UMR Ceko berapa ya? Ribet juga kan. Ribet. Oke, kalau alasan resign, bener nggak sih kecenderungan anak-anak sekarang katanya ya tadi gue bilang nggak sesuai passionnya atau apa gitu. Jangan kan 3 bulan, sehari aja ada. Sehari ada, Sehari ada. Sehari ada. sehari kerja ada. Sehari Ada. kerja ada. Jam 8 masuk, jam 12 istirahat, nggak balik-balik Makan lagi. siang, gak balik. Cabut. Setengah hari dong itu ya. Setengah hari. Bukan belum sehari malahan. Makanya. Terus nggak ada alasan apa-apa? Enggak, Nggak. kabur aja di telepon nggak bisa. Orang-orang susah-susah nyari kerja. Iya. Dia setengah hari doang. Setengah hari doang. Ya Allah, maaf ya Mbak, saya kayak gitu sih. Enggak mas, jam 12 pulang makan, dia baru sadar kok gue masih SMP. Mau diterima, sama perusahaannya mau diterima. Mau diterima. Saya harusnya nggak kerja nih. Kayak waktunya belum gue kerja deh. Kan? Balik lagi. Balik dia langsung ke Primagama, ada kelas sore soalnya. Iya. Oke, kalau yang ngaco-ngaco gitu ada juga. Yang ghosting sengaja hilang aja habis apply terus lo ketemu terus hilang aja gitu banyak juga. Banyak, Ada, banyak. banyak. Jadi nggak cuma kita yang ghosting, kandidat juga ghosting. Udah harusnya dia masuk hari Senin, hari Jumat masih bilang, oh iya Mbak nanti saya datang jam Senin jam 8 gitu. Ternyata Terus nggak hari datang. Senin ditungguin, kagak datang. Di Oh ya? telepon nggak bisa. Oh gitu juga. Orang mah susah ya nyari kerja ya udah Iya. dapet panggilan malah kayak gitu. Yang songong-songong ada juga gak yang songong? Banyak. Ada yang dia Banyak. pernah- kayak misalnya lulusan dari mana gitu terus kerasa IP-nya tinggi apa semua. Nih, mau enggak gitu sambil. Iya. Oh itu banyak banget ya. Gimana yang Ada, songong-songong tuh gimana? Gimana Bang Mirja? Dia dari perguruan tinggi yang top gitu ya. Oke. Terus waktu negosiasi gaji, mintanya langsung kelas level atas gitu. Itu Oke, ada. bukan ada fresh kayak graduate gitu. mintanya? Bukan. Padahal dia baru lulus banget itu. Baru fresh graduate. Bahkan mungkin ijazahnya Belum keluar. belum keluar gitu, tapi udah sidang apa gimana segala macam. Oh ini kali dia kelilit pinjol kali ya dia Iya, ya? bisa jadi butuh duit cepet dia. Iya, kayaknya ya. Iya. Ada yang kayak gitu ada. Ada yang kayak gitu. Yang arogan gitu, yang selengean gitu, yang Waktu, ngerasa kalau misalnya waktu interview sih ada banyak attitude pelamar tuh yang kayak gitu. Oke. Heeh. Cuman kita nanggepinnya ya udah kita interview selesai ya udah. lu harus nahan kan. Iya. Ya bener. sebel kan ngeliatnya. Sebel. Iya. Pernah ada ngeludahin nggak orang ngeludahin orang? Enggak sampai segitu. Songong banget wih, gitu. Ludahnya api lagi kayak scorpion. Iya. Tapi mana yang penting? Maksudnya gini, kalau attitude-nya ya taruhlah mungkin nggak jelek-jelek amat, tapi memang songong aja. Tapi ternyata intelektualitasnya bagus gitu. Mana yang dibela? Itu kalau menurut gue pribadi ya, gue lebih mementingkan attitude. Oh attitude ya. Karena sebenarnya skill bisa diasah. Ya. Kalau culture-nya udah fit, dia udah cocok sama culture-nya perusahaan kita, why not? Oke. Skill kita bisa develop terus gitu. Oke. Contoh attitude yang bisa attract seorang HR untuk menerima lo. Nah ini sekalian knowledge juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi apply kerjaan gitu. Ya. Apa kalau Lu akan respect sama orang ini. Oh ini orang attitude-nya bagus. Lu lihatnya dari mana gitu biasanya? Attitude-nya bagus. mungkin dari ini, dari cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Oke. Dia punya manner. Oke. Gitu ya, dia sopan. Memilih katanya. Memilih Memilih kata, kata. iya. Oke. Misalnya kalau misalnya di lulusan S1, harusnya dia ngobrol dengan gaya bahasa S1 gitu. Oh. Dengan gaya bahasa yang terstruktur gitu ya jawabnya. Bukan yang jaksel-jaksel juga kan? Kalau itu sih terserah HRD-nya ya mau enjoy atau enggak, cuman yang harusnya enggak sih. Iya. Kadang-kadang suka ada yang dijaksel-jakselin. Iya. Ngomongnya udah campur-campur bahasa Inggris, tapi ngomongnya lebih prefer. Ya lebih ya prefer. Gak usah lebih prefer, ngomong prefer aja. Nah kalian katanya belum lama ini apa sempat rilis survei tentang gaji karyawan di tahun 2021 sama 2022? Yes. Ya.
Boleh di-spill nggak? Yang paling tinggi? Yang paling... Yang paling tinggi tuh masih posisi-posisi teknologi atau IT ya, IT. Gitu karena masih banyak dibutuhkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga masih rebutan orang-orang IT, Ya. jadinya ya masih itu yang paling tinggi. Masih paling tinggi ya? Masih paling tinggi. Tren ke depan juga kita butuh banyak orang IT kan. Oh gitu, iya. Ngikutin perkembangan zaman. Ngikutin perkembangan zaman. Semua soft data gitu-gitu loh. Data, Iya. Bagaimana cara teknologi. organize-nya. Kayak gitu-gitu, Gel. Makanya lu sekarang kuliah lagi. Hah? Kuliah lagi lu. Ya Allah. Belajar ngoding. Iya, belajar coding di LP3U. Berarti ini tips juga buat teman-teman ya. Pemilihan kata waktu lagi interview itu menentukan juga lu akan diterima atau enggak. Maksudnya yang proper, sesuai dengan konteksnya gitu ya. Dan katanya bener nggak kalau katanya lu lebih prepare itu menambah poin plus, kayak lu bawa pulpen sendiri, lu bawa ya berpenampilannya niat. Oh iya, nggak pasti. sendiri. Iya, pasti. Wangi, Wangi. sikat gigi ya. Iya. Iya. Poin terreceh pun kadang-kadang itu jadi apa ya, sesuatu poin yang bisa menghancurkan segalanya. Seperti Misalnya dia bawa badan gitu ya. Padahal dia oke, skill oke, attitude bagus, gini-gini, tapi dia bawa badan gitu. Padahal dia ngelamarnya misalnya sales misalnya. Nah, gimana kalau dia nanti ketemu customer? Iya. Salesnya sales deodoran lagi. ya. Kalau misalnya badannya wangi, tapi baju putihnya udah warna kuning gading itu. Berpengaruh nggak? Atau kalian lihat di sininya udah kocok-kocok gitu. Ada telalat di kerahnya, ada telalat hitam-hitam gitu ya. Tapi kan depannya si akun HRD Bacot ini mau ngapain lagi ya? Ya kita bakal terus inilah ngasih informasi soal karir buat banyak orang. Jadi orang makin lebih siap nih pas ngelamar kerja sama pas udah ngejalanin kerjaannya juga lebih happy juga gitu. Betul. Karena bukan hanya entertainment tapi juga ada knowledge-nya di situ. Iya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak buat pengetahuannya. Makasih banyak buat ilmunya. Akhirnya. Terima kasih. Makasih banyak. Dan itu teman-teman ya, harus prepare, harus niat, dan Betul. bahasa juga harus di ini. Iya, makanya kalau mau bikin CV itu dicek-cek dulu di Google di mana gitu. Jangan kayak bapak-bapak tadi ya. Ya, gitu. Yoi. Dari Pak Tony namanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita kasih tahu lagi sudah ada aplikasi namanya Net First. Yoi. Jadi kalau kalian mau nonton program-program net zaman dulu, The East segala macam, bisa kalian tonton di Net First ya. Selain itu juga akan ada program eksklusif yang hanya tayang di Netverse. Ya. Makanya jangan lupa download Netverse sekarang di Play Store dan App Store gratis. Netverse, prime time, all the time. Kita pamit, sampai ketemu lagi.